Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Betari Frecile Betrikondro dari kelas 12 IPS 4. Saya membuat PPT ini dengan tujuan untuk memperbaiki nilai rapor saya. Di sini saya akan membahas proses masuknya Islam ke Indonesia. Di sini saya akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum masuk ke dalam teori-teorinya, di sini saya akan membahas apa itu sejarah. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori India Gujarat, teori Arab Mekah, teori Persia Iran, dan yang keempat itu adalah teori Cina. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori India Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Gaweje, Drewes, dan dikembangkan oleh Snack, Grange, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuproto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu Wilo Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori yang kedua itu adalah teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1907, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksudkan Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga itu ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Hussein Jadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Teori yang terakhir, yang keempat, adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang mendengar apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon dimaafkan, mohon
ngerti kan? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.